Reformasi yang bergolak sampai pada puncaknya pada tahun 1998. Ketika itu terjadi kerusuhan di berbagai tempat yang diinisiasi oleh para aktivis kampus dan intelektual yang berseberangan dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Peristiwa Mei tahun 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah panjang Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik nol perbaikan demokrasi dan kebebasan berpendapat yang terbungkam selama 32 tahun. Sebagaimana dilansir dari Kompas.id dalam artikel sejarah peristiwa Mei tahun 1998, titik nol reformasi Indonesia, dikabarkan bahwa demonstrasi massa saat itu tidak bisa terbendung. Setelah mahasiswa menduduki gedung MPR DPR, Soeharto sempat berdialog dengan tokoh-tokoh nasional seperti Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, M.H. Ainun Najib, Kiai Haji Ali Yafi, Malik Fajar, Sumarsono, Kiai Haji Khalil Baidowi, Ahmad Bagja, dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan tanggal 19 Mei tahun 1998 itu, ia menyatakan akan tetap menjabat sebagai presiden sampai pemilu dipercepat dan berjanji tidak akan bersedia dipilih kembali. Masa saat itu masih belum kondusif. Suasana semakin panas ketika mahasiswa dan rakyat turun ke jalan di berbagai kota pada tanggal 20 Mei tahun 1998. Sekitar 500.000 massa memadati alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan siap berdiri di barisan depan bersama rakyat untuk memperjuangkan reformasi. Sementara itu 50.000 mahasiswa masih menduduki gedung MPR DPR di Jakarta. Presiden Soeharto semakin terdesak setelah 14 Menteri Bidang Ekuin yang dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita selaku Menko Ekuin, Kepala Bappenas mengadakan pertemuan di gedung Bappenas dan menyatakan pengunduran diri dari kabinet dalam bentuk surat. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto menyatakan mundur. Pernyataan ini sekaligus menutup era Orde Baru dan membuka tirai era reformasi melalui masa pemerintahan transisi. Setelah Presiden Soeharto, legowo, mengundurkan diri dari jabatan Presiden, B.J. Habibie yang saat itu masih sebagai Wakil Presiden, akhirnya dilantik sebagai Presiden menggantikan Soeharto. Namun, kepemimpinannya tidak berlangsung lama karena para aktivis mendesak agar segera dilaksanakannya pemilu. Pada tahun 1999 dilaksanakanlah pemilihan umum pertama di era demokrasi Indonesia. Dan melalui pemilihan umum yang mengusung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, luber jurdil, Gus Dur menjadi presiden terpilih menggantikan tongkat kepemimpinan B.J. Habibie. Tepat pada tanggal 20 Oktober tahun 2000 Kiai Haji Abdurrahman Wahid dilantik secara resmi sebagai Presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Tidak ada yang menyangka Gus Dur berhasil menjadi Presiden Indonesia. Sebab saat itu dari berbagai kemungkinan, kesempatan Gus Dur mengalahkan jumlah suara Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh partai pemenang, PDIP, sangatlah kecil. Apalagi Gus Dur berangkat dari partai yang baru berdiri dan bukan merupakan partai pemenang, PKB. Berbagai berita, baik nasional maupun internasional menyampaikan peristiwa yang sangat mengejutkan itu. Tetapi demikianlah takdir Tuhan yang menyiapkan Gus Dur sebagai presiden keempat saat Indonesia masih sangat rentan dalam masa transisi reformasi, yang hampir di berbagai daerah dikhawatirkan muncul disintegrasi dan keos. Gus Dur menjadi presiden bukan karena keinginannya sendiri. Di balik keberhasilan tersebut, ada sejumlah kiai yang menjadi backup atas majunya Gus Dur sebagai presiden. Ada 5 kiai host yang diakui Gus Dur telah memerintahkannya untuk menjadi presiden. Tetapi sampai saat ini 5 kiai host itu tidak pernah diketahui oleh publik. Gus Dur pun enggan menyampaikan 5 identitas kiai yang juga dianggap layaknya sebagai orang tua sendiri itu. Meski ada beberapa kiai yang oleh masyarakat dianggap sebagai bagian dari 5 kiai host itu karena mempunyai hubungan dekat dengan Gus Dur, tetapi tidak ada yang berani memastikannya. 5 kiai host itu masih menjadi misteri dan rahasia Gus Dur dengan Tuhannya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden secara resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2000, tetapi akhirnya dimakzulkan pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Melalui sidang istimewa MPR yang diinisiasi oleh Amin Rais. Padahal Amin Rais jugalah orang yang dulu mengajukan dan mendukung agar Gus Dur maju sebagai presiden,
Bahkan juga telah berjanji kepada para kiai akan tetap mendukung Gus Dur, tetapi apalah mau dikata, ia mengkhianati janji itu sendiri. Gus Dur dilengsarkan, lalu digantikan oleh wakilnya, Megawati. Meski masa kepemimpinan Gus Dur tidak cukup lama, namun banyak pakar mengakui banyak kebijakannya yang sangat berpihak kepada masyarakat secara umum, meski tidak sedikit pula kontroversinya. Keberanian Gus Dur dalam membela rakyat kecil sangat terasa sekali. Bahkan Gus Dur juga sempat mengesahkan Hari Raya Imlek menjadi salah satu bagian perayaan resmi negara, dan menjadi hari libur nasional. Gus Dur juga melakukan negosiasi secara humanis di Papua, sehingga rakyat Papua sangat berterima kasih atas kebijakan tersebut. Sebagaimana keinginan rakyat Papua yang menghendaki agar Irian Jaya, nama yang ditetapkan Soekarno, diganti menjadi Papua, akhirnya juga dikabulkan oleh Gus Dur. Bahkan bendera Kejora rakyat Papua diizinkan untuk dikibarkan asal tidak lebih tinggi dari bendera merah putih Indonesia. Penyelesaian konflik secara humanis dalam berbagai hal telah dilakukan oleh Gus Dur. Sehingga, kelak Gus Dur, tidak saja dikenal sebagai Presiden Indonesia, melainkan juga dikenal sebagai Bapak Bangsa, Bapak Humanisme dan Bapak Pluralisme Indonesia. Betapapun terjadi gesekan di antara para kiai mengenai kebijakan-kebijakan Gus Dur yang dianggap kontroversial, tetapi Gus Dur selalu hormat dan takdim kepada para kiai. Jiwa santri Gus Dur tidak pernah luntur, tetapi Gus Dur bukanlah sekadar seorang santri, melainkan lebih dari itu. Gus Dur adalah santri par excellence yang tidak pernah kehilangan akar tradisinya, tetapi pada saat yang sama pandangannya maju ke depan, jauh melampaui zamannya.